Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih bahas mengenai koordinat kartesius dan kita bahas lanjutan kegiatan 2.2. Perhatikan ya. Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai koordinat kartesius di kegiatan 2.2, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Dan sekarang kita melanjutkan materi di kegiatan 2.2. Namun, jika kalian belum melihat video kegiatan 2.2 yang pertama, terlebih dahulu kalian lihat dulu ya video yang pertama itu, kemudian kalian melangkah kepada video yang ini. Hari ini kita akan sama-sama mengisi yang kosong pada tabel, yang dimana itu adalah tabel posisi tempat tertentu. Jadi jika video sebelumnya kan kita membahas mengenai posisi tempat pada bidang koordinat kartesius, dan sekarang posisi tempat tertentu. Coba kalian lihat pada tabel nomor 1, itu ada objek perumahan yang dimana koordinatnya itu adalah 6,5. Ini adalah perumahan dan kita lihat bahwasanya koordinatnya itu adalah 6,5. Kemudian diposisikan terhadap tenda 1. Ini adalah tenda 1, yang dimana tenda 1 itu memiliki koordinat 2,0. Dan sekarang bagaimana caranya kita melihat dari objek perumahan dihadapkan dengan tenda 1? Oke, ini adalah perumahan dan di sini adalah yang akan nanti kita tuju, yang berarti posisi terhadap tenda 1. Berarti kita berawal dari titik 0,0 atau titik asalnya itu pada tenda 1. Ya, kita garis secara vertikal dan horizontal ataupun garis X atau Y. Dan di sini ini adalah pangkalnya ataupun titik asalnya, dan sekarang katanya kita kepada perumahan ya. Berarti kita bisa lihat bahwasanya ketika kita ingin menuju perumahan berarti 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah absisnya. Kemudian 5 satuan ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dapatlah ya, yang dimana dari objek perumahan itu memiliki, yang dimana ketika dihadapkan dengan tenda 1 memiliki 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Dan jika kita ingin melihat cara lain dalam mencari seperti ini, kita bisa langsung mengurangkan ya. Jadi koordinatnya itu langsung kita kurangkan dengan tenda 1. Contohnya 6,5 dengan tenda 1 2,0. 6 dikurang 2 sama dengan 4, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Sehingga seperti ini ya, bisa dengan cara mengurangkan. Begitu juga dengan objek perumahan dengan posisi terhadap pos 1. Kita bisa lihat bahwasanya ini adalah pos 1, yang dimana memiliki koordinat 2,5. Sekarang ketika kita sudah mengetahui posisi pos 1 2,5 dan itu adalah menjadi titik asal dalam kita mencari gitu ya, mencari kemana arah dari posisi tersebut. Sekarang ketika posisi ataupun titik pusatnya di pos 1, sekarang kita buat X dan Y. Dan kita perhatikan bahwasanya ketika kita sudah mengetahui di sini adalah titik pangkal ataupun pusatnya, berarti ketika kita ingin menuju kepada perumahan, berarti kita di sini mengarah ke sini ya. Berarti ketika tujuan kita adalah ke sini, berarti kita harus hitung pada absis ataupun sumbu X, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti kita adalah 4 satuan ke kanan dan 6
0 satuan ke atas. Kenapa ke atas? Karena kalau 0 itu tidak pernah bernilai negatif. Walaupun 0 itu tidak ada negatifnya ya. Kemudian kita juga bisa mencari dengan cara mengurangkan, yaitu 6 dikurang 2 adalah 4, 5 dikurang 5 adalah 0. Sehingga posisi terhadap pos 1 dengan titik koordinat 2,5 adalah 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Sekarang kita lanjut objek perumahan dengan posisi terhadap pasar ya, yang dimana pasar itu memiliki titik 4,3. Ini adalah menjadi pangkal ataupun titik pusatnya, yaitu pasar. Kita gariskan langsung sumbu X dan sumbu Y. Kemudian karena kita ingin ke perumahan, berarti kita hitung dari sini ya, yaitu 1, 2. Berarti 2 satuan ke kanan. Kemudian kita hitung lagi ke mana ya, ke atas ya, berarti 2 satuan ke atas, 1, 2. Kemudian kita juga bisa dengan cara cepatnya, yaitu dengan kita kurangkan objek perumahan dengan posisi terhadap pasar, yaitu 6 dikurang 4, 2, dan 5 dikurang 3 adalah 2. Sehingga ketika objek perumahan dan diposisikan terhadap pasar 4,3, maka posisinya adalah 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sekarang kita lanjut ke objek yang kedua, yaitu pemakaman, yang dimana titik koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Ketika diposisikan terhadap tenda 1, yaitu 2,0, berarti kita berada di tenda 1 ya, yaitu posisi awal ataupun titik pusatnya adalah tenda 1, dan kita menuju kepada pemakaman. Oke, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti posisinya adalah 7 satuan ke kiri. Kemudian kita hitung lagi 1, 2, yaitu 2 satuan ke bawah. Dengan demikian, ketika kita sudah melihat posisi ketika dihadapkan dengan tenda 1, yaitu 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Dan untuk cara lain dengan mengurangkan, yaitu kita bisa lihat bahwasanya negatif 5 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 7. Kenapa negatif 7? Karena kan dia ke kiri, berarti hasilnya negatif 7. Kemudian negatif 2 dikurang 0, hasilnya adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena dia berada kepada arah 2 satuan ke bawah. Kan sudah pada tahu kan bahwasanya ketika berada pada kuadran ketiga ya, posisinya berada pada kuadran ketiga, maka semua akan bernilai negatif, sehingga X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Oke, sekarang kita lanjut kepada posisi terhadap pos 1, yang dimana kan di situ masih kosong. Itulah yang akan kita isi nanti. Jadi sekarang kita berada di pos 1 ya, titik asalnya pos 1. Kita sekarang hitung untuk mengarah kepada pemakaman, yaitu kita hitung X-nya dulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ke kiri ya. Kemudian kita hitung Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ke bawah. Sehingga kita sudah melihat bahwasanya 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Sekarang kita menggunakan cara pengurangan, yaitu negatif 5 dikurang 2, berarti hasilnya adalah negatif 7. Kemudian negatif 2 dikurang 5, maka hasilnya juga adalah negatif 7. Jadi negatif 7 itu adalah maksudnya 7 satuan ke kiri, dan negatif 7 itu adalah maksudnya
7 satuan ke bawah. Kalian harus ingat ya, posisi antara kuadran pertama sampai kuadran keempat. Oke? Sekarang kita lanjut objek pemakaman dengan titik posisi terhadap pasar. Pasar itu adalah sebagai titik pangkal, sehingga kita garis langsung, garis vertikal dan garis horizontal atau sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita hitung kemana arah posisinya. Oke, sekarang kita hitung dari X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 9 satuan ke kiri. Kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 satuan ke bawah. Sehingga posisi terhadap pasar yaitu 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Kemudian dengan cara lain yaitu dengan mengurangkan. Sekarang kita kurangkan. Negatif 5 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 9. Kemudian negatif 2 dikurang 3. Hasilnya adalah negatif 5. Sehingga negatif 9 itu adalah satuan ke kiri dan negatif 5 adalah satuan ke bawah. Dan untuk pasar, hutan, tenda 1, tenda 2, pos 1, pos 2 adalah tugas kalian. Oke, sehingga nanti dicari seperti yang Ibu kerjakan hari ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.